Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Putri dari kelas T1A di KP Sore dengan NPM 202046500151. Di video ini saya ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Edo. Jawaban pertama, topik materi yang menarik yang telah saya pelajari adalah media komunikasi. Media komunikasi adalah alat, sarana, atau perantara untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Secara bahasa, media adalah alat sarana komunikasi. Media merupakan bahasa Latin yang merupakan kata jamak dari kata medium, yang memiliki arti perantara atau mengantar, yaitu perantara pesan dengan penerima pesan. Nah, kesimpulannya adalah media itu merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Contoh nyatanya ada 3, yaitu yang pertama adalah media konvensional atau non-massa. Contoh dari media non-massa yang pertama di sini adalah telepon, dan di sini contoh kedua adalah poster. Contoh yang ketiga adalah papan informasi atau bisa juga disebut sebagai papan pengumuman, biasanya terdapat di sekolah-sekolah. Contoh keempatnya adalah buletin. For your information, buat yang belum tahu, buletin itu adalah publikasi yang mengangkat perkembangan suatu topik atau aspek tertentu dan diterbitkan atau dipublikasikan secara teratur dalam waktu yang relatif singkat. Contoh kelimanya adalah sebuah folder. Dan contoh keenam dari media non-massa di sini adalah radio amatir. Radio amatir adalah komunikasi dua arah melalui radio dengan status amatir yang telah diakui. Kegiatan amatir radio adalah kegiatan melatih diri dengan saling komunikasi dan penyelidikan teknik radio yang diselenggarakan oleh para amatir radio. Yang kedua adalah media massa. Nah, contoh dari media massa di sini yang pertama adalah koran, dan contoh kedua dari media massa adalah majalah atau bisa juga disebut sebagai tabloid. Dan yang ketiga adalah media baru. Contoh dari media baru di sini adalah internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan cepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Tentunya untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G membutuhkan resources yang cukup besar bagi suatu negara. Jawaban nomor kedua. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan kepada komunikan dalam suatu komunikasi. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah pihak pendengar atau penerima pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah pemberitahuan kata atau komunikasi, baik lisan ataupun tertulis, yang disampaikan atau dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Yang keempat adalah media. Media adalah suatu alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Yang kelima adalah efek komunikasi. Efek komunikasi adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh komunikan setelah menerima pesan oleh komunikator.
Jawaban nomor ketiga, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu halangan atau hambatan dalam menjalani proses komunikasi dan dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit memberikan umpan balik yang sesuai. Hambatan komunikasi pada kuliah online yang saya alami adalah yang pertama, sinyal yang buruk. Karena sinyal yang buruk, setiap Zoom meeting saya selalu keluar, sehingga saya ketinggalan materi yang diberikan Bapak Ibu dosen sekalian. Sehingga saya harus bertanya kepada teman saya apa saja materi yang telah disampaikan. Jawaban nomor keempat, unsur-unsur komunikasi pada karya saya adalah, tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan karya saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah komunikator. Komunikatornya adalah saya sendiri. Yang kedua adalah komunikan. Komunikannya adalah seluruh warga Indonesia agar berhati-hati terhadap COVID-19 ini. Yang ketiga adalah pesan. Pesan yang terdapat pada karya saya adalah wajib menggunakan masker 3 lapis atau masker medis di KRL atau dimanapun kalian berada agar mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Yang keempat adalah alasan. Alasan saya memilih komik strip adalah karena komunikan sudah terbiasa atau melihat komik strip dengan berbagai konsep dan pesan, sehingga memudahkan saya untuk menyampaikan pesan kepada komunikan atau halayak yang banyak. Sekian jawaban dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.